Kembali lagi teman-teman di channel Jejak Richard. Masih di seputaran Desa Lambangan ya. Kalau kemarin kita berada di Gunung Bedah, sekarang kita lagi di Punden Lambang Kuning. Dari wisata Gunung Bedah, lokasi Punden Lambang Kuning ini berjarak hanya 1 kilometer aja ya. Kesan pertama, begitu masuk area sini kayak bikin merinding gimana gitu ya guys. Hehe. Tempat ini dinamakan Punden Lambang Kuning karena di tempat ini ada makamnya Nyai Lambang Kuning. Siapa Nyai Lambang Kuning dan ada apa hubungan antara Nyai Lambang Kuning dengan Desa Lambangan? Sabar ya teman-teman, nanti kita coba tanya-tanya langsung ke juru kuncinya ya. Di area Punden ini hawanya selalu sejuk karena berada di bawahnya pohon-pohon menjulang tinggi dan rindang. Konon usia pohon-pohon di area sini sudah ratusan tahun ya guys. Pohon yang tumbuh di sini itu ternyata bukan hanya satu jenis ya guys, tapi ada beberapa jenis. Di antaranya pohon serut, pohon kepo, pohon beringin, dan lain-lain ya. Punden Lambang Kuning ini masuk sebagai situs sejarah atau cagar budaya yang dilindungi di Madiun. Di bulan-bulan tertentu kayak bulan Suro atau malam Jumat Legi, biasanya akan banyak pengunjung yang kesini ya. Biasanya mereka yang kesini, mereka itu punya hajat tertentu ya, dan melakukan ritual di sini. Ya semacam ngalap berkah gitu ya guys. Dan inilah yang dimaksud dengan makamnya Nyai Lambang Kuning. Karena tempat ini juga merupakan peninggalan Hindu, kadang ada juga ya umat Hindu yang berkunjung ke sini dan melakukan ibadah di sini. Ada sebagian media yang mengatakan kalau Punden Lambang Kuning ini adalah bekas peninggalan dari kerajaan Majapahit. Untuk mengecek kebenaran berita tersebut, mendingan kita tanya langsung aja ya guys ke juru kuncinya. Kenapa nih? Ini namanya situs Lambang Kuning. Situs Lambang Kuning. Atau dikatakan Lambang Kuning itu
orang yang beberapa desa sini. Situs Lambang Kuning itu situs yang di dalam situs itu tersimpan benda-benda cagar budaya. Ya Lambang Kuning itu orang yang beberapa desa Lambangan itu makamnya di situ itu ya. Itu makamnya Nah, Lambang Kuning. Nyai Lambang Kuning itu. Ya perempuan. Oh, perempuan. Nah, dia adalah dari keturunan keluarga dari Kerajaan Kauripan Kediri. Kauripan Kediri, beliau adalah korban dari calon arang. Itu Nyai Lambang Kuning itu apa ada hubungannya sama itu desa mana ya? Lambangan ini. Ya, memang namanya hampir mirip kan ya, Lambang Kuning sama Lambangan. Iya. Ya memang ada hubungannya karena beliau ada orang yang berbat di sini ya. Ya, waktu dulu semacam di Kediri itu ada semacam kekisruan ya. Dia melarikan diri. Mungkin sebelum nyampe di sini ya mungkin singgah di mana dulu kita kurang tahu ya. Ya mungkin di sini terakhir di sini waktu dulu itu masih hutan belantara ya. Oh itu. Di sini masih hutan belantara, itu kayu-kayunya itu udah ratusan tahun ya. Kayu sengon, kayu. Kalau pohon-pohon ini sudah lama juga. Dalam ratusan tahun. Oh ini pohon-pohon ini udah tua banget ya? Udah tua. Sono Keling itu yang dua itu sebelah selatan itu Sono Keling itu. Nah, yang mana? Itu yang sana itu sebelahnya Gapuro itu. Ini rumahnya itu selatan rumah itu. Oh, selatan rumah itu namanya Sono Keling. Sono Keling. Itu kan jarang langka itu. Langka itu sudah ratusan tahun. Jadi sejak zaman Belanda sudah ada. Bahkan dulu pada waktu peperangan di sini tempat untuk mengungsi. Waktu kecilan saya belum ada semacam bangunan-bangunan ini belum ada, masih pohon semua. Oh ini pohon semua ya? Ya ini bangunan itu baru. Oh kalau bangunannya itu baru tahun 98 lah. Yang pokoknya yang benda purbakala itu yang di sini ini ya. Kalau benda-benda purbakalanya itu udah lama sejak juga. Nenek moyang zaman pertama itu ya. Berarti dari dulu udah ada ya di sini? Ada. Enggak tertutup apa itu? Enggak, semua di kelihatan di atas itu ya, enggak ada. Ya enggak melalui penggalian enggak. Biasanya kan ada gali apa tersembunyi pas, gitu. Pas gali apa di situ ada gitu ya. Jadi Nyi Lambang Kuning bisa dikatakan orang bapak desa sini. Beliau keturunan dari Kerajaan Kauripan Kediri. Beliau adalah korban dari calon arang. Waktu semacam Kediri itu ada semacam kekisruan. Dia melarikan diri ya, sampai di sini masih babat hutan dulu, belum jadi desa. Baru dikasih nama Desa Lambangan. Di Desa Lambangan itu desa yang tertua di wilayah timur Kota Madiun. Iya. Ya, jadi cagar budaya di sini itu ikutnya di Kecamatan Wungu itu satu-satunya setelah diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Kan tempat-tempat semacam ini kan jarang kan ya. Iya. Jarang. Saya kan dengar-dengar itu katanya peninggalan Majapahit. Apa hubungannya tempat ini sama Majapahit? Sebenarnya yang orang yang itu mengunggahnya di Facebook atau YouTube itu Majapahit itu kadang orang luar sini mas. Begitu ya. Sebelumnya mengunggahnya itu dia belum ada konsultasi sama sekali ya. Oh gitu. Pokoknya nulis di tunggahnya ngoten mawon gini. Jadi yang mengunggahnya namanya Majapahit itu bukan orang sini. Oh gitu ya. Orang luar. Padahal untuk menggali sejarah itu ya dengan proses rumit, kita harus tanya-tanya orang tua zaman dulu. Terus ini tempat ini sekarang biasa digunakan untuk apa? Tempat wisata, apa yang lainnya ya, juga ada? Bisa dikatakan wisata religi ya. Wisata biasanya orang datang sini untuk berziarah kebanyakan ya. Nggak tahu niatnya apa, yang penting kadang tamu itu datang dari jauh-jauh ya berziarah. Biasanya yang tamunya datang dari jauh ya? Iya, kadang ya namanya tamu kadang ada yang datang jam 12 malam. Oh itu sewaktu-waktu ya? Malam, jam 3 malam. Seberhubung kita itu tugas, walaupun malam kita harus siap menemani ya. Untuk tempat yang jelas di sini itu bila ada orang nadar apa biasanya yang ada keyakinan di sini tuh biasanya banjaan di sini. Mungkin punya hajat nikahan, kitanan, dapat pekerjaan, itu orang di sini itu biasanya banjaan di sini. Itu pun orang yang punya keyakinan di sini ya. Nanti kalau pas bulan Suro, bulan harinya Jumat Legi buat
upacara adat bersih desa nyadran. Jadi nanti ada kirap kiri-kiringan itu, jadi rame kalau Suro. Oh, kalau Suro rame ya? Iya, nanti ada kirapnya, tapi untuk tahun yang lalu tidak ada karena ada musibah COVID ini ya. Untuk acara cuma diadakan secara simpel, yaitu tayub siang itu jam 3 harus selesai. Itu siang ya? Iya, biasanya kalau siang Jumat itu tayuban, terus malam Jumatnya ada wayang, sebelum acara ya ada istighosah juga. Nah, jadi nanti kalau pas upacara bersih desa itu kita setiap orang itu membawa itu tumpeng. Yang kirap itu juga bawa tumpeng yang tinggi sekali itu ya. Nanti di belakangnya para RT disusun membawa tumpeng yang kecil-kecil. Itu pun ya dihias. Kejadian-kejadian kayak gaib itu ada ya? Ya, ada. Kayak aneh apa? Ya, kalau kejadian orang di sini itu ya mungkin kadang kalau di sini kan banyak dahan ini ya, pang nih Mas. Iya. Mungkin kalau ada cerita orang sekitar sini, umpamanya ada pang yang jatuh kering dibawa pulang. Nanti kalau sampai di rumah ini biasanya ada apa-apa gitu. Ya, mungkin Pernah ada, kejadian? Pernah orangnya cerita sendiri. Ya, itu kejadian apa mungkin ya di istilahnya diparani mungkin ingon-ingoni yang kan ingon-ingoni itu kan ya banyak di sini. Oh, gitu. Ada ular, ada anjing, ada macan ya. Katanya gitu itu. Terus kayak ngon-ngon itu apa pernah ada yang ada penampakan itu? Ya kadang ada kemarin kalau penampakan kemarin pas anak-anak SMP foto-foto di sini itu. Iya. Ya mungkin di belakangnya itu memang ada persis seperti orang itu, anak-anak SMP dari Sendarejo sini aja. Itu yangnya mungkin ya. Iya. Kalau Iwan itu mungkin ada orang secara pribadi, kadang orang yang istilah itu diperlihatkan itu secara pribadi masing-masing. Oke kawan, cukup sekian dulu ya perjalanan kita hari ini. Jangan lupa ya di like, share, dan juga subscribe biar saya bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.